Mari sama-sama kita satukan hati kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Hari spesial di Jumat Agung ini, sungguh pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu. Dengan segenap hati kita lapik katakan, oleh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan mari bebaskan roh kita lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
Sama-sama kita sembah, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Sikara laba takara laba laba ya syade. Ya laba 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 laba. Sungguh karya salibmu ya Tuhan, yang pengorbananmu atas setiap kami. Ini kami merendahkan diri, peluk kami Tuhan, kami rindu Engkau. Ya laba 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 laba. Hadiratmu ya Tuhan, hadiratmu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Ini hati kami. Sampai kami mendapatkan kasih-Mu Tuhan sore hari ini. Kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Ya Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri sembah lebih lagi. Mari bersama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kamu katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami berkatakan lebih lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari lebih lagi katakan, terpujilah ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berkatakan lebih lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi katakan bersama-sama, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan lebih lagi. Kutinggikan, kutinggikan, amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan lebih lagi. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Biarkan musik dengan pujian ini sama-sama kita berbahasa roh lebih lagi. Dan kebenaran mari sama-sama kita berbahasa roh. Mari sekali lagi bersama-sama katakan kutinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran.
selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dipujikan oleh darah Yesus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat sore ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan, Kau layakkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu, Kau melihat segala keberadaan kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami gak baik-baik saja Tuhan. Kami mau datang Tuhan, ini hidup kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, Kau senantiasa membawa hidup kami Tuhan. Kau senantiasa membawa hidup kami ini naik Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, begitu banyak keadaan yang membuat kami jatuh, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menarik kami, untuk kami bangkit kembali Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi setiap kami. Curahkan karunia-karunia-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami bangga percaya Tuhan, melalui teman-teman kami ini Tuhan, Simpangan akan menuai banyak jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Melalui teman-teman kami ini Tuhan, Simpangan akan digoncangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menuai bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, terima kasih Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan hadiran-Mu yang memberi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
perak dan permata, tak bisa menandingi Yesus, Kau mulia, Kaulah derajatku, hembusan nafasku, terang mengalir di tubuhku, Ku milikku dan Kau milikku, terangmu mengalir di tubuhku, Ku milikku dan Kau milikku, darahmu mengalir di tubuhku, Ku milikku dan Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat darahmu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Terus pimpin kul kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau yang terus memimpin kul kami. Sebentar lagi kami mau sharing satu dengan yang lain. Biarlah Roh Kudus terus pimpin. Biarlah kul kami ini Tuhan bisa menjadi berkat dan berdampak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya silakan duduk. Benar-benar lupa ya. Mama. Habis pas mau doa diingetin lagunya Chris. Nyanyi aja lupa. Ya, salam spesial. Ya, saya tahu kita agak capek ya karena maraton. Tadi Sisko udah pelayanan pagi, teman-teman udah pelayanan pagi. Saya juga tadi habis pelayanan langsung ke Cilandak, langsung balik ke sini, belum rebahan, lanjut ke sini. Tapi saya bersyukur ya. Saya percaya kita semua merasakan bahwa ya mungkin kelihatan sederhana ya kita kumpul seperti ini, tapi saat kita tadi memuji menyembah Tuhan, nah saya merasakan sesuatu gitu loh. Sampai saya bersyukur saja bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan buat setiap kita hingga kita ada sampai saat ini. Karena kalau kita lihat keadaan ya, kita kembali ingat-ingat masa-masa bagaimana kita masa-masa yang lalu kita berjalan gitu, kayak kok di titik seperti ini. Kayak saya ini jujur hari-hari itu saya sangat bersyukur karena pas saya ngeliat anak-anak saya udah gede. Jadi apa yang dulu saya inginkan itu gak tercapai, nah Tuhan jawab lewat anak saya. Nah saya bersyukur gitu. Jadi saat kita kumpul bareng-bareng, kita sharing karena kita suka ya istilahnya itu deep talk. Anak-anak sekarang ini deep talk. Ya, jadi kita ngumpul sama anak-anak gitu, ngobrol. Nah saya rindu kita mungkin masing-masing sharing apa yang kita alami tadi. Mungkin ada sesuatu yang didapatkan, mungkin Daniel, Mika, atau siapa saat kita menyembah Tuhan ada satu pesan atau mendapatkan sesuatu, boleh di-sharekan? Ada? Mungkin yang lain ada sesuatu, mungkin mau men-sharingkan sesuatu, boleh, bebas, silakan. Kayaknya Ernest mau ngomong nih. Ernest. Tadi sih enggak. Emang tadi minta bridge-nya, lagunya udah berapa tahun gak pernah dibawain, jadi ya gitulah. Itulah kelebihan gue, jadi kelebihan gue adalah pelupa. Luar biasa. Tadi sih gak tau ya, kalau dibilang dapat sesuatu, jujur gak dapet apa-apa sih. Cuman nikmatin Tuhannya aja sih tadi gitu. Wah tadi pagi udah nyembah Tuhan, sore
wah ketemu lagi nih kayak pacaran gitu. Maksudnya wah ketemu lagi, seru nih gitu. Jadi cuma ngerasain hadirat Tuhan aja sih. Cuman di luar dari itu kayak mau sharing sedikit sih apa kemarin sempat ada apa gempa bumi ya. Gempa bumi masih inget tuh beberapa minggu apa semingguan atau 2 minggu lalu ada gempa bumi. Jadi nggak tahu sih gempa buminya jam berapa tapi rasanya sampai Depok. Cuma gue sih nggak ngerasain gempa buminya tuh nggak kayak gimana tuh nggak ngerasain sebenarnya. Cuma pada saat itu sore-sore mau jemput my love, mau jemput istri. Bukan spray dong, bukan spray dong. Sabun. Spray yo itu spray. Emang ada sabun my love? Ada. Spray yo. Ya, pada saat gempa itu tuh saya jemput berubah jadi saya nih dari gue aja deh gue jemput istri karena cool ya santai aja ya gue jemput istri nggak fokus nih ujung sono nih jemput istri dari rumah jadi ya udahlah biasa aja hujan kan deras gitu oh ya udah hujan badai gue lewatin lah karena kan mau jemput seorang akhirnya di jalan di apa sih itu namanya Kun? Nama jalan itu tuh. Ya pokoknya arah ke Sentra Medika Cibinong itu ternyata makin deras. Sampai akhirnya mobil berhenti semua deras banget tahu-taunya badai. Jadi hujan badai di tengah jalan hujan badai dari tadinya naik mobil tuh set Kobi. Oh iya masih kelihatan. Tiba-tiba bener-bener semuanya putih. Seliling kaca putih, mau jalan bingung, semuanya lampu hazard doang kelihatannya cuma lampu hazard sini. Terus badainya tuh tiba-tiba hilang sedikit, cuma berapa second aja lah, beberapa detik, tiba-tiba ada yang masuk ke parkiran, jadi nyelamatin diri masing-masing. Cuman yang set geser sini, nggak bisa yang jalan terus. Di saat itulah gue merasa dekat banget dengan Tuhan. Di tengah-tengah badai gue berbahasa roh gitu yang bro, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di tengah-tengah badai itu gak ada yang bisa lain cuma katakan Tuhan tolong sama bahasa roh yang kencang banget gitu. Ya itu ya perjumpaan dengan Tuhan tuh bukan cuman ternyata di tengah-tengah badai ternyata berasa deket banget tuh sama Tuhan. Akhirnya di tengah-tengah badai itu jadi akhirnya sedikit ngeliat di sebelah kanan. Karena di sebelah bahu jalan yang sebelah kanannya jadi kan ada pohon-pohon gitu kan. Yang lain pokoknya berhenti lah, stop. Cuman ada selah memang kalau mau jalan. Cuma mereka stop aja gitu. Ada pikiran, apa gue tinggal aja nih mobil di sini ya. Kalau gue ketiban pohon kan gak lucu nih di dalam mobil. Gue tinggal aja tapi enggak. Tuhan tolong, Tuhan mesti gimana nih, Tuhan mesti gimana. Cuman kan soalnya samping banget ada pohon gitu. Kalau rubuh, tumbang, ranting-rantingnya udah patah semua. Prak, pokoknya itu. Gitulah pokoknya scary banget. Akhirnya dalam nama Yesus gitu. Ada dorongan untuk jalan gitu. Tengah badai nih sampai yang wipernya yang udah lumayan udah kencang banget. Dar gitu. Akhirnya wah dalam nama Yesus jalan. Ini di sini mogok, ada mobil mogok. Tetap di badai itu jalan satu-satunya mobil jalan. Itu cuma mobil gua. Jadi jalan terus. Ada mobil angkot lagi di tengah-tengah dia mogok kan. Jadi wah gimana nih. Itu banjirnya udah dalam. Sambil ngegas kan, akhirnya lewat kanan, hajar sampai, akhirnya puji Tuhan sampai di depan sentra. Akhirnya berhenti di depan sentra karena mau masuk sentra itu di dalam lobbynya tuh gak bisa masuk lobby karena kayak macet gitu. Karena masih orang-orang di situ juga pada scary lah karena badai itu kan, pada takut gitu. Akhirnya ya udahlah, di depan sentra cuma dapat hikmat dari Tuhan, pas murid-muridnya Tuhan tuh di tengah badai men. Gua aja di tengah badai, ini masih bisa lari, ini buka pintu bisa lari, itu gimana di tengah laut? Di tengah laut, bukan terkadang ya, sering kali gitu, kayak gue pribadi, tiap minggu gereja, tiap hari saat teduh, tiap hari baca firman, khawatirnya tapi sering gitu.
Dan gue dapat nggak tahu ya, gue cuma saya sorry lah, gue mohon ampun sama Tuhan bahwa seringkali nggak menjamin gitu. Kayak tadi pendeta di gereja bilang, nggak menjamin gitu kita ke gereja apa gitu. Ternyata pada saat diuji sama Tuhan, diizinkan badai gitu, kelihatan nih imannya seberapa besar atau gimana gitu. Gue lebih ke apa ya, lebih ke percayanya sih, lebih ke percaya sama Tuhan gitu. Maksudnya percaya kan bener-bener gak khawatir apa-apa, mau ini gak khawatir lah. Cuman gue di situ gue mohon ampun gitu bahwa selama ini tuh ternyata eh, dibilangnya kecil tapi menurut gue kayak besar ya. Ternyata gue percaya sama Tuhan tuh kayak kecil banget gitu. Tuh tengah badai begitu, gue langsung kayak gitu gitu. Dan ternyata gue flashback ke belakang, oh iya ya gue pernah takut begini, oh gue pernah takut begini, ya udah gue minta ampun sama Tuhan. Tapi cuma dapat hikmatnya gini, pergumulan yang gue lagi laluin, mungkin teman-teman juga lagi laluin. Ketika kita percaya sama Tuhan, kayak yang tadi gue laluin gitu, yang tadi gue kejadian dalam hidup gue di tengah badai, gue percaya pada saat kita berseru sama Tuhan gitu, berbahasa roh, berapa, pokoknya itu saat-saat kita dekat sama Tuhan di tengah-tengah badai, Tuhan tuntun, bagaimanapun caranya, kita pasti bisa lewatin semua masalah itu pada saat kita percaya sama berseru sama Tuhan. Itu aja sih, gue cuma apa ya, hari-hari ini tuh memang lagi, ya ada pergumulan lah, cuman ada banyak hal yang mesti dibayar, ini dan itu kan lebih kayak, aduh kapan ya Tuhan buka pintu gitu. Cuman Tuhan lebih lagi kayak, lu percaya gak sama gue gitu. Mau percaya gak gitu. Cuman ya sejauh percaya, mau percaya apa enggak gitu. Kalau waktu ya balik lagi keserahin sama Tuhan sih. Cuman hari-hari ini ya gue lagi latih gimana sih percaya atau berserah penuh sama Tuhan. Gue sama istri gitu doa tiap malam gitu. Ternyata memang Tuhan banyak bedah lah apa yang salah gitu, apa yang harus dibenahi. Ternyata hari-hari ini gue lagi membenahi bahwa percaya sama Tuhan tuh seperti apa sih gitu. Jadi Rema yang dari tengah badai itu luar biasa sih. Jadi aduh, yang gue tadinya gimana gitu, tadi mau lari dari mobil itu ya kan, ternyata ya istilahnya kayak mau lari dari masalah itu gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan lari masalah bisa minum ke bar. Cuma kan sekarang masa iya ke bar lagi? Ah enggak lah, maksudnya udah momen itu udah lewat, tapi cuma remanya wah gue bisa lari nih sebenarnya. Gue bisa nyelamatin diri, gue tinggal aja itu mobil gitu di situ. Ya kalau rusak ya servis lah, kalau kita kan masa kita harus die di situ gitu, masa harus ya udahlah. Tapi ya itulah remanya. Pada saat kita mau dalam tengah-tengah pergumulan dengan masalah, mau lari, ada mau lari ya, tapi akhirnya bertahan gitu. Belajar percaya, belajar berseru sama Tuhan hari-hari ini. Gue percaya kita semua bisa lewatin badai apapun dalam kehidupan kita masing-masing yang hari ini sedang digumulin, kayak brother kita kemarin. Gue inget juga kemarin kan kebanjiran kan, sebelum kebanjiran kan gue badai juga kan. Ternyata wah, tapi gak bisa komplain juga gitu pada saat dikasih. Misalkan gue kasih lu gini, nih ini buat lu gitu, lu pasti terima dong, oh iya makasih gitu. Tapi kan kita, nih ujian. Kadang-kadang, nih ujian, ternyata di tengah-tengah ujian Tuhan mau bentuk iman kita tuh. Lu percaya gak sama gue gitu? Karena terakhir gue lagi dibaca di Kejadian Lama, lagi baca kisahnya Abraham gitu. Kayak Sarah mau dikasih anak, ntar lu dikasih, nanti aku akan kasih anak kamu gitu. Tiba-tiba Sarah, alah dalam hatinya, mana sih gue dikasih anak? Maksudnya lebih lagi dari, mana sih jalan keluar gue, mana mungkin gini. Ya, tapi akhir-akhir ini gue akhirnya dapat juga anaknya, di umur yang tua lagi. Disuruh, abis dikasih anak malah disuruh korbanin anaknya, bener-bener deh. Cuma gue terakhir gue sharing sama istri gini, tapi aku percaya sih, mau perjanjian lama mau perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, manusia ya tetap manusia gitu. Gak ada kapasitas yang lebih dari Tuhan, dikasih iman yang lebih. Gue pikir kalau menurut gue pribadi ya, ini gak ada dari Alkitabiah atau gimana lah. Menurut gue pribadi ya kita semua sama, punya semuanya sama lah dikasih sama Tuhan. Cuman
imannya pasti kepercayaan kita sama Tuhan tuh beda-beda gimana kita percaya. Pada saat Abraham percaya ternyata Tuhan memperhitungkan hal itu gitu. Ya itulah, gue lagi sama istri gue, kita berdoa tiap malam ya berseru sama Tuhan percaya. Gue percaya sih kenapa kita dikasih hal-hal yang kayaknya mentok gitu. Kayaknya sulit, kayak nggak bisa minta tolong kanan kiri depan belakang karena kita cuma disuruh minta tolongnya ke atas gitu. Lebih lagi kayak gue sama istri gue sama ya rumah tangga gue lah lagi belajar buat yuk percaya yuk sama yang hal-hal yang mustahil yuk, karena yang mustahil cuma bisa Tuhan yang lakuin nih. Kalau kita dikasih jalan mentok, kalau kita dikasih pergumulan berarti dikasihnya bukan hanya pergumulan, tapi pergumulan sekaligus dengan mujizatnya, jalan keluarnya, kuasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu aja sih, puji Tuhan. Luar biasa. Semangat semuanya. Banjir mah cerita dia aja deh, dan gue. Ya udah duluan nih, duluan. Ya udah duluan apa duet? Shalom semuanya. Kesaksian apa ya kita ya, aku sama istri. Lebih ke nggak tahu ya, aku dalam hati pengen di-share aja kayaknya yang soal, ini sebenarnya belum janjian nih sama istri. Lebih share bukan yang soal banjir, tapi lebih kepada tahun 2025 itu banyak sekali gebrakannya kalau aku sama istri bilang, sama Novia, sama Via bilang. Gebrakannya Tuhan tuh ada aja buat kita ya. Pindah tuh dari rumah mamaku ke kontrakan di deket Citayam situ, pokoknya kita pindah rumah lah, jangan satu rumah dengan orang tua gitu. Itu di November dengan yang segala macam drama gitulah ya. Karena singkat cerita tuh tidak ada 2 ratu dalam satu rumah gitu. Yang ada hanya 1 ratu, nggak bisa 2 ratu. Jadi salah satunya itu gitu ya. Jadi harus pindah. Di satu sisi harus mandiri lah suami istri kan. Terus November pindah, udah dapet puji Tuhan, kontrakan bagus segala macem. Gebrakan 2025, jadi tahun 2024-nya itu sebelum saya nikah, 2024 awal itu saya ganti kerjaan. Ganti kerjaan dari tempat sama kayak Ciulan, Astra Life. Ciulan udah lulus duluan, habis itu saya nyusul. Nah habis saya nyusul, dapat satu tempat, puji Tuhan, ya pasti ngambil satu tempat yang baru ini, ya pastinya gaji gede lah ya gitu, maksudnya gaji naik lah gitu, gaji naik, makanya saya ambil gitu, saya tinggalin yang lama gitu. Dan teman-teman pada bilang, gila lu mau nikah, lu mau, gebrakan lu banyak banget pokoknya juga 2024 itu awal. Lu mau nikah, lu pindah kerjaan, pokoknya itu suatu hal yang luar biasa banget deh. Lu deket-deket nikah tapi lu pindah kerjaan gitu, luar biasa, lu gua acungin jempol gitu. Pokoknya singkat cerita udah pindah kerjaan di tempat yang baru. Statusnya kontrak teman-teman, tidak full time seperti yang dulu, statusnya kontrak. Maju aja lah Tuhan, majulah, ini jawabannya. Pasti berkat buat rumah tangga nih, kita kan gitu ya manusia ya. Pasti berkat buat rumah tangga nih, dapat kerjaan baru, terus mau nikah gitu. Oke, pindah. Berjalan tuh kontrak 1 tahun 2024 sampai dengan 2025. Puji Tuhan, gebrakan 2025 gak diperpanjang guys kontraknya. Tahu aja dulu ya gak? Tuhan mau bikin apa sih nih gebrakannya? Aduh. Jadi tidak diperpanjang kontraknya. Hasil reviewnya kurang begitulah katanya gitu. Ya iyalah, gue dari asuransi pindah ke IT, lu orang gila mana yang mau kayak gitu. Pokoknya dari asuransi pindah ke IT. Cuma memang basic-basic administrasinya aja yang dipakai gitu. Bukan secara ini, bukan secara teknikal. Gitu. Terus sama istri dapat kabar berita hasil review dari HR itu nggak diperpanjang, which is dari reviewnya juga dari user di Desember 2024 gitu. Gimana ini kita gitu? Ya nggak tahu, serah Tuhan, nggak tahu juga aku mau gimana gitu. Yang jelas pasti Tuhan kasih
kasih penggantinya gitu. Yang baru ya, yang biru itu ya, yang biru ya. Gebrakan apa lagi Ci? Kita bikin di sana Ci. Gebrakan PDO baru di sana di Suri. Gitu, terus aduh apa sih ini gebrakannya. Terus aku ibadah pelayanan di Pangkalan Jati, lupa tanggal berapa, tapi itu mendekati tutup tahun. Tiba-tiba Bu Gembalanya, Bu Susi bilang dari Mazmur 112, tapi dia boleh minjem apa ya, gue lagi charger. Mazmur 112, tentang bahagianya orang benar. Judul perikopnya. Bagi orang benar, tapi yang dikutip Bu Susi itu Mazmur 112 dia cuma ayat mujur orang bentar 6. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Tapi yang jadi rema buat aku tiba-tiba tek gitu. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Itu lagi dapat kabar dari HR, kontrak gak diperpanjang, ya kan? 2025 harus cari kerja dan situasi berita-berita bilang iya resesi dan lain-lain, cari kerja susah, PHK di mana-mana gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa ayat 7 Mazmur 112 ayat 7 ini ngena banget di aku gitu. Dan aku tetap baca sampai dengan hari ini. Bukan sebuah mantra atau apapun, terserah orang mau bilang apa, tapi kita anak Tuhan pasti percaya mengimani ya. Firman Tuhan itu kan, firman itu adalah Allah sendiri, jadi kita tahu bahwa Tuhan yang ngomong sama kita secara langsung gitu. Oh ya, sama Mazmur 112 ayat 7 ini aku percaya gitu. Gebrakannya udah pindah terus nggak diperpanjang kontrak dan sampai saat ini puji Tuhan belum ada pekerjaan, banyak yang udah aku apply segala macam tapi memang nggak semudah itu. Tapi gebrakannya Tuhan kaget aku juga, tiba-tiba via ada usaha roti yang dilalang, nggak ada tuh dia dulu cerita dia bisa bikin kue-kue tapi nggak tahu gitu kalau roti itu jadi bagiannya gitu. Terus ya udah kayak promosiin ke Astra dan puji Tuhan pakai Ciwulan juga, dari Ciwulan ke promo ke Astra sampai langsung tiba-tiba Astra yang bekas tempat kerja tiba-tiba pada order gitu. Ternyata aku ngerasa menyaksikan gitu ya, maksudnya Tuhan ayat ini sebenarnya buat aku untuk aku ingat dan aku imani gitu, tapi secara daging takut Tuhan. Aku ini kepala keluarga gitu, yang memprovide, imam raja nabi, yang membawa keluarga pada Tuhan, yang raja memprovide gitu ya, kebutuhan gitu. Tapi daging lemah nih Tuhan gitu, ini dari mana nih? Tapi Tuhan ingetin, udah inget aja ini, nggak ada yang kebetulan kamu dapat ayat ini gitu. Satu ayat ini Mazmur 111 ayat 7 aku pegang terus. Nggak takut sama kabar celaka, percaya hatinya tetap sama Tuhan. Gitu. Jadi ya aku percaya Tuhan akan demonstrasikan kuasanya itu jauh nanti di depan, yang mungkin sekarang kita nggak enak. Posisinya seasonnya lagi padang gurun banget, nggak enak banget deh, sumpah nggak enak banget. Tapi lewatin aja nak, lewatin aja. Kamu bisa kok, kamu kuat, tenang aja, lewatin aja. Emang kamu nggak perlu tahu kayak siapa ya waktu itu Rahwel Lewi ya, ada pastor, youth pastor itu, dia bilang jam tangan itu ribet kan, jam tangan analog ya, itu sangat teknikalnya itu ribet banget di dalam. Tapi dia bisa bekerja dan kita nggak perlu tahu gitu seribet apa di dalam itu, tapi dia bantu kamu untuk ngasih tahu waktu. Udah kamu gak perlu tahu itu kayak gimana, teknisinya yang tahu itu bentukannya kayak gimana dan bekerjanya untuk bantuin kamu untuk ngasih tahu waktu gitu. Analoginya kurang lebih sama seperti itu. Gue gak perlu tahu deh, itu urusannya Tuhan yang nyiptain bumi langit, yang punya hidup gue. Udah lu gak usah pikirin sampai sejauh itu, jalani aja apa yang Tuhan kasih saat ini. Bahkan ayat itu pegangi, imani dan percaya, doakan ada terobosan gitu. Jadi ya kesaksiannya itu guys. Tuhan baik, sampai dia nangis guys. Sama dia cengengan guys. Tuhan Yesus baik, God bless.
Ya gitu ya. Ceritanya tuh sebagian besar tuh seperti itu gitu. Kan? Hah? Kamu ya. Aku cuman gini sih. Aku tuh tidak pernah. Aku tuh selama di pernikahan ini setelah menikah tuh kayak baru setahun aku nikah sama Kak David gitu kan. Tapi aku tuh merasa bahwa kenapa ya Tuhan kok kayak gini banget ya dunia pernikahan kayak gitu. Kayak aduh Tuhan rasanya tuh sesek banget gitu. Bahkan sampai kayak pas aku cerita sama Om Ibon gitu, papahnya Jos gitu, kita berdua kayak kalian tuh terlalu dini kalian terlalu dini merasakan pencobaan pernikahan kayak gitu. Tapi apapun yang sampai ada di titik kayak tentang permasalahan aku dengan mamahnya Kak David, kemudian itu tuh sampai ada di titik yang sampai aku dan kalau kayak gini ya tahu gitu nih aku nggak mau nikah loh. Aku sampai ada di titik kayak gitu karena itu sangat menyakiti hati aku kayak gitu. Tapi ada di satu titik di mana Tuhan tuh kayak kamu tuh nggak boleh kayak gitu loh nak gitu. Aku sudah merancangkan segala sesuatunya itu sejak semula, sejak awal kayak gitu. Sejak bahkan kamu ada di dalam kandungan kayak gitu. Ya kamu tuh tidak boleh seperti itu. Itu dengan semua kerendahan hati yang aku paksakan untuk tunduk gitu ya. Aku tuh kayak ya udah Tuhan, aku harus menghormati orang tua gitu. Aku di situ minta maaf gitu sama mamahnya Kak David gitu. Ya walaupun sampai sekarang kita harus berjarak gitu untuk punya boundaries untuk tidak sakit gitu, itu yang pertama. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya proses untuk memaafkan, proses untuk memulai relation lagi itu tuh ya butuh waktu, butuh proses juga. Jadi ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus tentang hal yang aku sama Kak David ini, aku cuman dari aku SMP itu hanya memegang satu ayat bahwa itu tentang perjanjian Tuhan dengan Daud bahwa segala sesuatunya itu akan ditumbuhkan tepat pada waktunya gitu. Jadi aku cuma ngeliat Tuhan semuanya akan tepat pada waktunya, kapan kami menerima berkat itu, kapan kami harus berjalan, kapan pintu berkat itu akan terbuka lagi, kapan pintu-pintu lain akan terbuka lagi, itu semuanya akan pada waktu yang tepat gitu. Tidak cepat, tidak lambat, tapi semuanya di waktu yang tepat gitu. Terus yang tadi itu tadi pas lagi worship di gereja gitu kan, aku tidak tahu itu udah lagu keberapa gitu, tiba-tiba pas pujian itu dinaikkan gitu, tiba-tiba aja aku tuh nangis gitu. Terus di dalam hatiku tuh cuman kayak gini, nah aman dalam tanganku. Terus aku kayak, aku tuh bisa nangis tuh saat Kak David itu tuh kalau lagi kerja di luar gitu. Aku tidak ingin membebani suamiku tuh lebih lagi kayak gitu. Jadi kayak, walaupun ya terkadang tuh kecolongan untuk nangis gitu pas kita ngobrol berdua gitu. Tapi sebagian besar pasti aku menangis saat suamiku lagi di luar gitu, lagi reguleran atau lagi apa gitu. Aku cuma bisa sujud sama Tuhan, cuma nangis gitu. Nggak tahu Tuhan mau kayak gimana kayak gitu. Bagaimana pernikahanku ke depan, bagaimana usaha kami, bagaimana nggak tahu gitu. Tapi benar gitu. Tuhan cuma janjiin aman dalam tanganku gitu. Jadi itu hal yang sangat cukup mengena di hati aku gitu.
dibukanya gara-gara pernikahan nih kan, operannya pas lagi kan. Ya puji Tuhan, Tuhan baik ya. Lanjut pernikahan deh bener. Puji Tuhan, Tuhan izinkan semua ini di hidupku terjadi. Nikah OTW setahun sih, belum setahun juga, OTW setahun. Ya, ya seperti roller coaster juga ternyata ya. Ya ini berarti masuk ke berapa ya? Ya intinya dari nikah sampai ya puji Tuhan Tuhan jawab. Jadi pergumulan juga, tapi ini lebih ke orang tua sih. Orang tua yang merindukan semua ini gitu. Saya anak 1, suami 8. 8 bersaudara maksudnya. Maksudnya, tolong jangan di-post ya. Iya. Tolong ya. Iya. Jadi saya anak 1, suami 8 bersaudara, sorry, saya ralat 8 bersaudara. Anak kelima, maksudnya anak kelima gitu. Nah, ya dengan posisi yang mungkin udah umur kali ya. Umur untuk suami, saya udah pas nggak sih Ci sebenarnya kalau perempuan? Kalau ya pokoknya di usia yang udah dinantikan orang tua gitu buat punya keturunan. Iya diburu-buru gitu karena dari saya belum ada, dari suami sebenarnya udah ada, cuman ya orang timur ya maksudnya dinantikan untuk punya keturunan yang cowok gitu, rata-rata tuh kan cewek semua. Masuk ke pernikahan berapa bulan? 5 deh, 5. Itu tuh Tuhan belum jawab, kita santai aja sih nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu gimana gitu untuk minta Tuhan kasih, Tuhan enggak, kayak berserah aja gitu. Tuhan mau bawa kita sampai mana, mau kita ikutin aja. Sampai ujungnya udah kerasa sih, maksudnya 3 bulan nikah itu tantangannya ternyata seperti di film. Filmnya itu yang dendam nyepele. Yang film Ipar Adalah Maut, karena mungkin tantangan saya 1 lawan 8 kan. Jadi ipar-ipar ini ya nggak tahu sih maksudnya kayak gimana gitu. Ya tantangannya tuh bukan di mertua, bukan di mana, tapi di ipar. 3 bulan nikah tuh langsung ada aja gitu gebrakannya. Ada aja. Sampai tadinya kita punya ya karena sama-sama nih masih dari misalnya lingkungannya Depok juga gitu. Tadinya kita seminggu di rumah mertua, seminggu di rumah mama saya gitu. Tapi capek juga gitu, pas di jalan kok capek ya. Sampai ujungnya dengan adanya kejadian itu, udahlah punya keputusan buat di rumah mama saya karena kan sendiri kan. Jadi ya udah, untuk puji Tuhannya juga suami mau ikut gitu. Udah sampai di mana ada pergumulan yang gebrakan dari si ipar ini nih membuat saya tuh kayak kok seakan-akan kayak hidup kita bergantung sama kalian ya gitu, padahal kita nggak bergantung sama kalian gitu. Kalau misalnya mau dibilang dari semua nikah semua juga pun kita sendiri gitu, apa-apa sendiri, nggak ada bantuan mereka gitu. Sampai saya bergumul gitu sama suami saya, berantem di jalan gitu. Seumur-umur kayak nggak pernah berantem, tapi gara-gara ini tuh nyampe berantem nangis gitu. Ada kata-kata yang saya sakit hati gitu. Kayak emang harus ya nikah punya apa-apa. Saya mikir kayak nggak pernah bergantung sama kamu kok ngomongnya kayak gitu. Sampai saya bilang, gue sakit hati nih kayak gini gitu. Sampai suami saya, ya udah. Sampai aku ngomong gini, kalau nanti kita punya anak salah ya, saya gituin kan, kayak apa dia merasa terganggu, apa nanti ada
yang kurang atau nggak apa gitu. Saya nggak mau kalau misalnya nanti punya anak, nanti jadi gimana gitu. Sampai ujungnya ya udah semuanya selesai. Itu belum ketahuan kalau misalnya Tuhan kasih gitu. Itu bulan Desember, sampai ujungnya pas di Januari berlalu udah tenang, semuanya udah posisinya udah netral lagi. Di Februari puji Tuhan banget, kok rasanya nggak ada emosi kan, setiap bulan biasanya ada emosinya ya untuk dapet gitu kan. Kok ini, iya. Maaf ya. Ya puji Tuhannya, maaf ya Bu, jadi buka kartu enggak. Ya intinya kok di Februari ini kok adem ayem gitu, kok perasaannya beda gitu, kok tambah lebih tenang gitu, ini ada apa gitu. Sampai ujungnya ya udah nggak tahu gimana, coba iseng kan, di tanggal berapa tuh, tanggal 13 malam. 13 malam sepupu saya yang intinya tuh kayak ya udah Mel coba cek aja gitu. Tak dulu kayak kok jadi kok lu yang penasaran gitu. Ntar dulu ya tunggu suami dulu. Enggak udah sekarang aja gitu. Mana kan suka jalan-jalan terus kan, lebih cepet lebih tahu lebih awal gitu, lebih baik gitu kan, takutnya kenapa-napa. Ya udah cobain. Ini malam kok kayak nggak yakin gue ya, kayak ini yakin gak sih, biasanya harus pagi ngeceknya gitu. Enggak, malam gitu. Nggak apa-apa, coba aja. Kok kereng. Dari situ udah cek itu apa, tes pack, iya, garis 2, iya. Terus lanjut di malamnya itu udah ketahuan, pas banget di 14-nya kasih tahu suami kan, di tanggal 14 Februarinya dikasih tahu. Ya udah, pas tahu ada rasa sedih, seneng, campur aduk gitu kan. Oh Tuhan jawab gitu. Ya enggak bohong juga sih, misalnya habis nikah tuh enggak smooth gitu kan, ada aja ya maksudnya apa ya, maksudnya harus disusun lagi dari awal gitu kan, kita mulai dari nol lagi kayak SPBU. Terus tapi satu sih yang yakin dan percayanya itu, ketika tadi sih suami maksudnya dalam setahun masuk 2025 itu mau ada rencana buat kita akhir tahun tuh mau pulang gitu kan, nabungnya buat pulang. Gak tau gimana pas doa tahu udah nggak usah nabung pulang, fokus aja ke anak gitu. Ya udah nangis, puji Tuhan udah dijawab, tapi masih sakit hati itu tuh masih keinget gitu, kayak emang harus ya punya apa-apa tuh, kayak gue mau punya anak kenapa gitu, kayak nggak boleh gitu. Tapi kayak udah sedikit-sedikit lepasin pengampunan, terus kayak berdoa. Seiring berjalannya waktu, hari lepas hari, Tuhan tuh makin nguatin gitu loh, kayak nggak usah khawatir gitu, Tuhan pasti penuhin. Puji Tuhannya sampai sekarang mau apapun Tuhan pasti sediain gitu. Ada aja gitu yang kayak nggak ada nih, tiba-tiba Tuhan kasih gitu. Ya itu sih maksudnya yang jadi apa namanya, Tuhan buka jalan dan Tuhan jawab doa. Yang tadinya kayak ya udahlah nanti aja gitu, kayak berserahnya ikutin apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata Tuhan jawab setelah 6 bulan dari pernikahan itu. Puji Tuhan. Usianya OTW 4 bulan. Satu sih yang percaya, intinya Tuhan pelihara sampai nanti ya, walaupun kita secara manusia nggak tahu nih maksudnya ke depan, kalau mau dilihat dengan apa hitungan nominal yang ini kayaknya kurang deh Tuhan, kayak gimana ya, sanggup nggak ya gitu. Tapi pas udah dijalanin
hitungan buat ekonomi keluarga tuh ternyata kayak di luar dari, ya gitu. Puji Tuhan banget, Tuhan Yesus baik. Bulan. Iya udah. Mati nih. Tolong. Gimana dimatiin? Ya thank you ya buat sharing-sharingnya. Ya menikah itu mengasihkan kok. Jadi perjalanan sekarang, ngomongnya sekarang. Kalau dulu aduh Tuhan, mana tahan. Harusnya mikir banyak cerita tadi harusnya. Ya jadi ya lika-liku itulah. Cuman percayalah bahwa nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi kita dipertemukan saya sama Sylvie gitu ya. Padahal itu ketemunya juga kebetulan pas lagi film Passion of the Christ. Tahu-tahu ada wanita tinggi berjalan terus langsung saya kepala saya ngikutin nih cewek udah setinggi ini waktu itu dia pakai hak berapa? Jadi kenalan saya langsung nah cewek pertama saya kenalan abis itu ditinggal. Topan Sylvie udah dia langsung pergi ngelengos itu. Tapi ya ternyata ya akhirnya dia jodoh saya dan ya perjalanannya lumayan lah ya. Jadi nggak gampang memang karena saya tahu makanya saya bersyukur kita ada di tempat ini sih ya kita saling belajar lah ya. Jadi saya nggak lebih baik dari kalian enggak karena memang mungkin saya diizinkan mengalami hal lebih dulu untuk saya bisa berbagi pengalaman gitu ya. Karena banyak ya mertua dulu saya sebetulnya itu di awal-awal kenapa saya pacarannya agak lama karena memang mertua saya yang laki-laki itu nggak setuju sama saya karena saya orang Wonogiri, saya secara ekonomi di bawah dari standar yang mereka harapkan, ya kan wajar lah ya orang tua kan pengen istrinya itu dapat seseorang yang ya mampu merubah hidup keluarganya untuk membawa yang lebih baik itu wajar. Cuman penolakan itu terjadi bahkan sampai ya kalau saya orangnya karena saya orang Surabaya saya langsung ngomong sama dia, "Seng, apa kamu nggak setuju? Kamu gimana kalau kita putus ya udah kita selesai sampai di sini nggak apa-apa, kita tetap berteman. Tapi kalau kamu masih mau percaya, aku percaya sama aku bahwa aku bisa usaha untuk mencapai standar yang dia mau, ayo kita doa bareng-bareng." Sampai akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan bawa saya lewat pekerjaan demi pekerjaan sampai akhirnya boleh dibilang saya ini menantu terfavorit. Kata dia. Emang. Enggak, karena sebelum meninggal itu jadi rutin gitu karena sering banget dia, pokoknya saya udah hafal kalau udah 3 hari sekali, 2 hari sekali ke rumah itu sering banget ke rumah gitu dan setiap kali ke rumah, gimana Pak? Pulsanya habis. Pulsanya habis ya udah salam tempel. Jadi saya bersyukur dari yang ditolak sampai akhirnya bisa deket. Nah itu semua proses sih ya. Jadi yang penting tadi sih di mana kita setia sama jalan yang sudah tentukan. Terus, nah ini saya nggak tahu ini semoga sih bisa jadi berkat ini yang waktu tadi pas kita pujian penyembahan, saya dapat sesuatu saya buka di
2 Korintus 5 boleh? Oke, kita baca satu pasal ya biar lengkap. Yang wanita yang 11, ya wanita ganjil cowoknya genap ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Yuk. Yuk yang cewek dulu boleh, yang ganjil silakan. Yuk sama-sama. Kami tidak berusaha memuji-muji diri kami selagi kami kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika suatu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, bila dirimu didamaikan dengan Allah. Sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya pasti sudah dapat sesuatu lah ya dari sini. Cuman saya highlight di sini dari ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tolong digarisbawahi. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, ya ini, ya saya sih waktu dengar YouTube-nya pasti udah pada tahu lah ya, Elia Myron ya. Ya, menurut saya enak luar biasa. Waktu dia bilang tentang penderitaan, kadang kita memikirkan bahwa penderitaan itu adalah kita ini dikucilkan, kita ini dirajam, kita ini disiksa karena Kristus. Tapi dia bilang bahwa penderitaan itu sebetulnya adalah di saat kita ini melawan kedagingan kita. Itu yang paling berat. Betul? Itu yang paling berat. Melawan kedagingan kita sendiri. Melawan ego kita, melawan harga diri kita. Dan tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan hidup kita ini bukan untuk kita lagi, tapi untuk Kristus. Nah, di sini saya ingin kita semua belajar apa itu pengorbanan. Ya, percayalah bahwa berkorban itu akan membawa satu dampak yang luar biasa. Kalau kalian bisa lihat kami seperti sekarang ya, saya sama Silvi. Dulu kita ini cukup keras berantemnya karena ya saya orang Surabaya, dia orang Ambon dan kita semua ini orangnya yang meletup-meletup. Jadi kalau ya pernah saya sering bilang kalau di luar angkasa kan semua benda melayang ya.
Nah kalau di rumah tangga kami semua benda sudah melayang, kecuali TV karena berat. Piring apa, udah semua melayang. Sampai baju di pakaian melayang semua, saya buang, saya suruh pergi dia. Sampai segitunya. Iya betul, kita alien. Tapi setelah saya belajar ya bagaimana saya harus berkorban, saya harus mengorbankan ego saya harus tadi ya melawan kedagingan saya. Pasti semua laki-laki pengen dihormati, betul? Suami pengen dihormati, tapi percayalah, orang yang paling tidak menghormati kalian itu adalah orang yang paling dekat dengan kalian. Kenapa? Ya nanti kalian rasakan sendiri. Tapi gini loh, di saat kita merendahkan hati ya, itu akan membawa satu perubahan. Ya di saat kita berkorban, kita melihat Tuhan berkorban, dampaknya apa? Dia membawa perubahan bagi seluruh dunia, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah kita cuman dituntut untuk kita ini mengorbankan daging kita, gak sampai mati. Nah itu susah. Tadi Melda, terus siapa lupa, Novia, bagaimana udah mulai bergesekan. Nah itulah, saya nggak tahu. Waktu saya dapat ayat ini tuh, ya saya cuma tandain aja, saya tandain kuning. Saya scroll saya tandain. Ya memang itu yang Tuhan mau. Kita ini harus berkorban. Tapi percayalah, di saat kita mengorbankan hidup kita ya, itu akan berdampak, akan mengubah semua keadaan yang tadi kita nggak bisa rubah. Kayak tadi, saya bisa merubah mertua saya, itu bukan karena saya, itu karena pengorbanan. Waktu Tuhan turning point itu Tuhan buka jalan, kita kan doa berapa tahun ya, kita doa 4 tahun ya sih, kita doa sampai akhirnya satu titik, satu kejadian di mana mamanya itu kolaps dan dia udah telepon semua saudaranya, papanya udah telepon semua saudaranya, gak ada yang bisa nolong. Dia kejadiannya jam 1 pagi, terus dia telepon, saya langsung datang dan itu sentra medika juga Pak, tapi sentra medika ini ya Pak, Cisalak, itu mulut udah keluar busa, mata udah putih semua ke atas, nggak ditolong-tolong, bayangin, cuma diinfus doang sama rumah sakit. Ya akhirnya saya datang, masalahnya di mana, ternyata masalahnya cuma minta uang jaminan, udah akhirnya saya bayar. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu benar membawa perubahan dan meskipun waktu itu ya saya kondisi ekonomi saya nggak baik-baik, saya jamin juga dari kartu kredit waktu itu ya. Cuman ya saya tulus aja kan, ya secara manusia saya ngelihat orang tua yang udah segitu, saya langsung cepat-cepat saya urusin semua biar ditangani, dan puji Tuhan ternyata itu yang membawa perubahan. Nah demikian juga dengan segala permasalahan kita, ya khususnya yang buat saya boleh panggil adik-adik yang baru menikah gitu ya. Jadi akan banyak hal-hal yang perlu dikorbankan. Bukan berarti kita ini nanti enggak dihargai, no, bukan itu. Kita lihat siapa Tuhan kita. Tuhan, mana ada yang menghargai, sampai sekarang pun dilecehkan segala macam. Tapi apakah dia akhirnya enggak, justru tetap kemuliaannya semakin besar. Bahkan percayalah nanti di saat kita bisa mengorbankan diri kita ini, yang tadi itu akan berubah dengan sendirinya. Percayalah, itu yang harus dipegang. Yang penting ya itu tadi, kita terus berpegang sama Tuhan, dan kita harus tahu bahwa Tuhan sudah kasih contoh, dan saya minta buat kita semua ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan itu yang berdampak gitu ya. Saya nggak tahu apa yang harus kita lakukan atau kok yang kita korbankan, entah itu di pekerjaan, di hubungan pernikahan, di pelayanan segala macam. Saya belajar gitu bagaimana perlu yang namanya untuk berkorban, untuk mengorbankan supaya apa? Supaya nanti
ada sesuatu berkat itu yang tercurah di situ gitu. Berkat keselamatan, berkat percayalah. Tuhan segala masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu cuman Tuhan tuh pengen ayo supaya kamu tuh lebih lagi belajar melihat aku ini bapakmu loh. Saya dulu dari yang susah makan segala macam, ya itu yang saya pegang sederhana. Kalau bapamu yang di surga tahu yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi aku bapamu yang di surga. Ya. Kalau bapamu yang di bumi, dia tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti, nah, aku bapamu yang di surga juga. Ya, itu, percaya itu. Meskipun kayak tadi ya, hal yang kita alami rumit, ntar tahu setelah lewat, setelah Tuhan angkat, kita ternyata baru kita kaget, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itulah, karena memang kita ini manusia banyak keterbatasan, tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Nah, amin. Nah, jadi siap mau berkorban? Melda, Novia, Silvi. Silvinya malah. Iya, jadi buat kita semuanya, saya jujur banyak belajar ya, karena saya memang orangnya agak ini ya, agak kalau nggak suka sesuatu itu langsung gitu. Jadi cuman ya saya sih kalau memang saya salah, saya langsung minta maaf ke siapapun. Jadi ya saya belajar juga sampai sekarang pun ya kita masih belajar bahwa yang tadi kita perlu berkorban untuk biar sesuatu yang besar itu terjadi. Amin. Entah di kantor kita punya dapat bos yang killer lah, bos yang nggak sesuai segala macam. Terus kita dapat mungkin pasangan yang macam-macam. Waktu dulu saya udah mau nikah itu tinggal 3 hari ya, tiga hari per seminggu yang kita tinggal berapa hari itu? Sisa sebulan ya. Saya udah mau selesai, saya nggak jadi nikah. Kata-kata yang apa ya dari mama saya itu yang sampai sekarang, kita ini tidak bisa merubah pasangan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita merubah hidup kita untuk menerima dia apa adanya. Itu yang bisa kita lakukan. Itu adalah bagian dari pengorbanan. Harus kita rubah supaya kita bisa menerima dia. Apapun. Kalau kelebihan, dia cantik, dia baik, segala macam, gampang kita terima. Tapi kalau dia nyebelin, cerewet, suka ini segala macam, banyak kekurangannya, tapi kita harus menerima. Nah, itu yang namanya berkorban. Ya. Amin. Oke. Amin. Berarti udah selesai. Ada lagi yang mau nambahin, silakan. Iko mau nambahin? Ya, pas. Pasti pas. Ya kalau udah. Sudah. Ya udah, yuk. Belum berkeluarga juga. Enggak kan ya, enggak soal keluarga nih. Belum keluarga. Enggak, ini kan temanya kan bukan keluarga tadi. Cuman kebetulan. Karena yang sudah menikah itu banyak masalahnya. Ya udah, kalau udah yuk. Ya sudah. Tadi kita tutup terus kalian doa. Tadi udah disiapin sesuatu ya. Nah, ya. Ya masa tuan rumah enggak enak, tuan rumah berdoa, doa selesai selesai makan. Tinggal doa makan. Oh iya lupa tadi ada dapat sesuatu.
ternyata kesimpulannya berkeluarga itu banyak gebrakan ya. Bener ya Le? Berarti besok kita pasang peredam Le. Biar gebrakannya gak kenceng kita pasang peredam. Gitu. Hah? Hah? Apa ini? Enggak sih kalau, jadi tadi pas pada saat kita sama-sama muji gitu ya menyembah, ada satu yang Roh Kudus kasih, awalnya gue gak ngerti apa sih maksudnya apa, oh ternyata pas tadi teman-teman cerita gitu, kakak cerita, oh ternyata dari setiap kita punya pergumulan gitu ya, yang pergumulan yang sedang kita hadapi ataupun yang mungkin nanti kita akan hadapi, Tuhan kasih satu message khusus buat kita yang itu ada di Filipi 4 ayat 4 gitu. Yang bunyinya sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu ya, sampai ditegaskan ayo bersukacita gitu sampai 2 kali. Kita gampang gitu kalau keadaannya smooth, keadaannya sesuai dengan yang kita inginkan, bersukacita gampang. Tapi gimana kalau ternyata dengan pergumulan kita masing-masing, ternyata Tuhan maunya kita bersukacita gitu. Gak gampang, susah banget gitu. Tapi benar kata-kata Pak yang tadi bilang, itu yang Tuhan mau gitu. Yang harus kita mulai melatih diri gitu kali ya, kita harus belajar. Awalnya tadi apa sih kok Tuhan kasih pesannya kayak gitu. Oh ternyata di luar yang kita senang-senang happy-happy kita atau bareng, kita punya pergumulan masing-masing yang sesuai takaran Tuhan tuh ya udah gitu ya. Ternyata itu gitu, malam ini minta ayo bersukacita apapun keadaan kita, ya bersukacita gitu dengan ya harus dipaksa gitu ya. Gitu sih Kak kalau boleh sharing. Kami Kak ada yang mau ditambahkan? Kita mau sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu tidak ada yang kebetulan Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami bersekutu, kami boleh sharing Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar sharing dari teman-teman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat darah dan tebusan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang hanya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mencari kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung dengan kami Tuhan. Setiap apapun yang mereka alami Tuhan, apapun mungkin tantangan, masalah yang mereka hadapi, mari Tuhan selesaikan Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pergumulan kami ke bawah di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang beracara hari ini Tuhan
sudah mati Tuhan buat kami, darah-Mu menebus kami semua. Kami percaya setiap masalah apapun, sebesar apapun Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami akan menang ya Bapa. Kami akan melewati setiap badai masalah dalam hidup kami bersama Engkau Tuhan. Mari terus pegang tangan kami ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau baik buat kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kekuatan yang baru ya Bapa untuk kami melangkah bersama Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu untuk apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Untuk masa depan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Mas Topan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati dia dan keluarganya, berkati Silvi juga, berkati anak-anak. Mari Tuhan terus pegang tangan mereka Tuhan dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap rencana-rencana yang mereka sudah buat Tuhan. Buat masa depan mereka, buat anak-anak mereka. Kami percaya, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh terus Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menyantap makanan jasmani. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, apapun yang akan kami makan menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati juga orang-orang yang kekurangan di luar sana seperti Engkau memberkati. Terpuji nama-Mu ya Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.